Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renaldo Prasetyo dari Prodi Manajemen. NIM saya 28920500477. Di sini saya ingin memaparkan materi tentang Bank Lembaga Keuangan, yang dimana dosen pengampunya yaitu Bapak Sugeng Prayetno MM. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. Asal mula kegiatan perbankan di Indonesia. Sejarah mencatat asal mula dikenalnya kegiatan perbankan adalah pada zaman kerajaan Tempo dulu di daratan Eropa. Kemudian, usaha perbankan ini berkembang di Asia Barat oleh para pedagang. Perkembangan perbankan di Asia, Afrika, dan Amerika dibawa oleh bangsa Eropa pada saat melakukan penjajahan ke negara jajahannya, baik di Asia, Afrika, maupun benua Amerika. Bila ditelusuri, sejarah dikenalnya perbankan dimulai dari jasa penukaran uang sehingga dalam sejarah perbankan, arti bank dikenal sebagai meja tempat penukaran uang. Dalam perjalanan sejarah kerajaan Tempo dulu, mungkin penukaran uangnya dilakukan antar kerajaan, yang satu dengan kerajaan yang lain. Kegiatan penukaran ini sekarang dikenal dengan nama pedagang valuta asing atau money changer. Kemudian, dalam perkembangan selanjutnya, kegiatan operasional perbankan berkembang lagi menjadi tempat penitipan uang atau yang disebut sekarang ini kegiatan simpanan. Nah, di sini ada asal mula perbankan di Indonesia, tidak terlepas dari zaman penjajahan Hindia Belanda. Pada masa itu terdapat beberapa bank yang memegang peranan penting di Hindia Belanda. Bank-bank yang ada di antara lainnya itu ada The Javaasche NV, The Post Poor Bank, The Algemeen Volkskrediet Bank, Nederland Handels Maatschappij NHM, National Handels Bank NHB, The Eskomto Bank NV. Di samping itu, terdapat pula bank-bank milik orang Indonesia, orang-orang asing seperti Tiongkok, Jepang, dan Eropa. Bank-bank tersebut antara lain ada Bank Nasional Indonesia atau BNI, Bank Abuan Saudagar, NV Bank Bumi, The Carteret Bank of India, The Yokohama Species Bank, The Matsui Bank, The Bank of China, dan Batavia Bank. Sejarah kelembagaan Bank Indonesia. Sejarah ini dimulai sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 11/1953 tentang penetapan Undang-Undang Pokok Bank Indonesia pada tanggal 1 Juli 1953. Dalam melakukan tugasnya sebagai bank sentral, Bank Indonesia dipimpin oleh Dewan Moneter, Direksi Dewan Penasehat. Di tangan Dewan Moneter inilah kebijakan moneter ditetapkan, meski tanggung jawabnya berada pada pemerintah. Setelah sempat dilebur ke dalam bank tunggal pada masa awal Orde Baru, landasan Bank Indonesia berubah menjadi melalui Undang-Undang Nomor 13/1968 tentang Bank Sentral. Sejak saat itu, Bank Indonesia berfungsi sebagai bank sentral sekaligus membantu pemerintahan dalam pembangunan dalam menjalankan kebijakan ditetapkan pemerintah dengan bantuan Dewan Moneter. Dengan demikian, Bank Indonesia tidak lagi dipimpin oleh Dewan Moneter. Setelah Orde Baru berlalu, Bank Indonesia dapat mencapai independensinya melalui Undang-Undang Nomor 23/1999 tentang Bank Indonesia yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3/2004. Peranan lembaga keuangan. Di sini jasa keuangan adalah suatu istilah yang digunakan untuk merujuk jasa yang disediakan oleh industri keuangan. Jasa keuangan juga digunakan untuk merujuk pada organisasi yang menangani pengelolaan dan jasa keuangan. Industri dan pendapatan terbesar dunia lembaga keuangan sebagai badan yang melakukan kegiatan-kegiatan di bidang keuangan punya peran. Yeshager and Sage 189 sebagai berikut. Pengalian aset, aset transmutation, likuiditas, liquidity, alokasi pendapatan, income allocation, transaksi, transaction. Nah, di sini ada arsitektur perbankan Indonesia atau API. Untuk mewujudkan lembaga perbankan yang tahan dan stabil dalam berbagai kondisi serta situasi perekonomian, maka dibentuk konsep API atau arsitektur perbankan Indonesia
Gagasan pembentukan API ini memulai mengemukakan pada saat berbagai perbankan Indonesia mengalami kondisi yang bermasalah, bahkan ada yang merger hingga diakuisisi oleh perbankan lain. Sehingga untuk mengatasi kondisi seperti ini, agar tidak terulang lagi, untuk masa yang akan datang, dibentuklah API. Nah, salah satu tujuan dibentuknya API adalah untuk mewujudkan kekuatan moneter Indonesia secara stabil untuk jangka panjang dan juga mampu memberi pengaruh positif kepada peran investor dan pebisnis internasional untuk yakin berinvestasi di Indonesia. Dan pembuktian ini menunjukkan bahwa pada tahun terakhir negara Yunani beberapa kawasan di negara Eropa mengalami krisis moneter. Dampak krisis ini namun kondisi moneter Indonesia tetap stabil walaupun ada beberapa goncangan. Namun itu sangat tidak terasa jika kita membandingkan apa yang pernah terjadi di tahun 1997-98 yang lalu. Lanjut ke otorisasi jasa keuangan, OJK. OJK merupakan lembaga independen dan bebas campur tangan pihak lain yang memiliki fungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan pengawasan yang integrasi terhadap keseluruhan kegiatan dalam sektor jasa keuangan di balik sektor perbankan, pasar modal, dan sektor jasa keuangan non-bank seperti asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Secara lengkap, OJK adalah lembaga independen yang bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 tersebut. Di sini juga OJK mempunyai tujuan. Tujuannya untuk membentukkan OJK. Pada pasal Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK menyebutkan bahwa OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, akuntabel, dan mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, serta mampu melindungi kepentingan konsumen maupun masyarakat dengan membentukkan OJK. Maka lembaga ini diharapkan mendapatkan dukungan yang kepentingan sektor jasa keuangan secara menyeluruh sehingga meningkatkan daya saing perekonomian. Selain itu, OJK harus mampu menjaga kepentingan nasional, antara lain meliputi sumber daya manusia, pengelolaan, pengendalian, dan kepemilikan di sektor jasa keuangan dengan tetap mempertimbangkan aspek positif globalisasi. OJK juga dibentuk dengan dilandasi prinsip-prinsip tata kelola yang baik, yang meliputi independensi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, transparansi, dan kewajaran (fairness). Nah, OJK juga mempunyai fungsi dan tugas. OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan dalam sektor jasa keuangan. Sementara berdasarkan pasal 6 dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011, tugas utama OJK adalah melakukan pengaturan pengawasan terhadap pertama, kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Nilai-nilai terdapat pada OJK ada integritas, profesionalisme, sinergi, inklusif, visioner. Integritas bertindak objektif, adil, dan konsisten sesuai kode etik dan kebijakan organisasi dengan menjunjung tinggi kejujuran komitmen. Profesionalisme bekerja dengan penuh tanggung jawab berdasarkan kompetensi yang tinggi untuk mencapai kinerja terbaik. Sinergi berkolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal secara produktif dan berkualitas. Inklusif, terbuka, dan menerima keberagaman pemangku kepentingan serta memperluas kesempatan dan akses masyarakat terhadap industri keuangan. Visioner memiliki wawasan yang luas, mampu melihat ke depan, forward looking, serta dapat berpikir di luar kebiasaan, out of the box thinking.
Asas-asas OJK. Ada asas independensi, kepastian hukum, kepentingan umum, keterbukaan, profesionalitas, integritas, akuntabilitas. Independensi yakni independen dalam mengambil keputusan dan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang OJK. Kepentingan hukum yakni asas di dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundangan dan keadilan. Kepentingan umum yakni asas membela melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat secara memajukan kesejahteraan umum. Keterbukaan yakni asas membuka diri terhadap hak masyarakat yang memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan OJK dengan memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi dan golongan. Profesionalitas yakni asas yang mengutamakan keahlian dalam pelaksanaan tugas dan wewenang otoritas jasa keuangan dengan tetap melandaskan kode etik dan ketentuan peraturan undang-undang. Yang terakhir, integritas ini asas berpegang teguh pada nilai moral setiap tindakan keputusan yang diambil dalam penyelenggaraan otoritas jasa keuangan. Yang terakhir juga akuntabilitas. Ini asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan hasil akhir di setiap kegiatan penyelenggaraan otoritas jasa keuangan harus dipertanggungjawabkan kepada publik. Hubungan kelembagaan OJK. Hubungan OJK dengan Bank Indonesia dan hubungan OJK dengan lembaga peminjaman atau simpanan dengan Bank Indonesia. Menurut pasal 39 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, OJK berkoordinasi dengan BI dalam pengaturan dan pengawasan perbankan, misalnya dalam hal kewajiban memenuhi modal minimum bank ataupun kebijakan penerimaan dana luar negeri, penerimaan valuta asing maupun pinjaman komersial luar negeri. OJK berkoordinasi dengan BI dalam membuat peraturan pengawasan di bidang perbankan. Dan hubungannya dengan lembaga pinjaman simpanan itu OJK mengkonfirmasi kepada lembaga pinjaman simpanan mengenai bank yang bermasalah yang sedang berupaya untuk penyataan oleh OJK. Begitu juga LPS atau lembaga pinjaman simpanan, penjamin simpanan melakukan pemeriksaan terhadap bank yang terkait fungsi dan tugas wewenang serta koordinasi terlebih dahulu kepada OJK. Itu dia pemaparan materi dari mata kuliah Bank Lembaga Keuangan dengan judul materinya ada OJK dan Bank Indonesia. Sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.